Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang yang namanya dilatasi waktu. Apa sih dilatasi waktu? Nah, kalau kalian lihat, kalau kalian pernah nonton film, bukan bukan iklan ya. Kalau kalian nonton film Interstellar, judulnya itu Interstellar. Kalian pertama berangkat di bumi, ini ada dua orang, ceritanya saudara. Nah, umurnya nggak jauh berbeda, misalkan umurnya sama-sama 20 tahun. Nah, yang satu keluar angkasa, yang satu lagi tetap di bumi. Nah, ketika setelah waktu yang telah ditentukan, ketika pulang ke bumi, ternyata saudara yang ada di bumi itu sudah kakek-kakek, terus saudara yang dari ruang angkasa itu ketika kembali ke bumi masih muda. Nah, kok bisa? Nah, itu yang dimaksud dengan dilatasi waktu atau pemuaian waktu, penguluran waktu. Nah, hidup di luar angkasa itu lebih awet muda daripada hidup di bumi. Nah, karena itu bergerak itu pesawatnya dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nanti kalau kita tatap muka akan bahas lebih jelas lagi kenapa kok terjadi perbedaan. Nah, ini singkat saja. Nah, kalau dilatasi waktu itu rumusnya T besar sama dengan gamma dikali T 0. Itu kalau dilatasi waktu. Nanti kalau kita sudah tatap muka, nanti akan diperjelas lagi kenapa bisa terjadi perbedaan atau penguluran waktu. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Ada misalkan T0-nya 12 tahun. Nah, V-nya itu 3/5 C. Nah, kalau V-nya 3/5 C, nah kalau kita kemarin yang sudah dibahas yang sebelumnya, berarti kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, 5-nya taruh di atas, berarti kalau sudah ada 3, kalau ada 5 berarti sisanya tinggal 4. Berarti gambarnya 5/4. Nah, berapakah waktu ketika peluruannya gitu. Nah, ketika itu kan T0-nya itu 12 tahun. Nah, ketika kembali lagi ke bumi gitu, itu waktunya berapa gitu. Nah, maka kita masukkan rumusnya jadi 5/4 kali 12 tahun. Maka jadi selisihnya itu 15 tahun. Itu tentang dilatasi waktu atau penguluran waktu. Setelah kita tadi membahas masa relativistik, nah kali ini ada namanya momentum relativistik. Nah, momentum relativistik ini dirumuskan, momentum itu kan P sama dengan M dikali dengan V. Nah, M masa relativistik itu kan rumusnya gamma dikali M0. Nah, terus dikali V. Nah, gamma sendiri, nah itu kan rumusnya M0 dikali V per 1 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi momentum relativistik itu rumusnya P sama dengan M0 dikali V akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan P itu momentum relativistik, satuannya kilogram meter per sekon. Itu rumus momentum relativistik. Kalau kita tadi membahas tentang dilatasi waktu, kali ini kita membahas tentang masa relativitas. Nah, apa sih masa relativitas? Nah, kalau misalnya kalian punya dua peluru. Nah, yang satu pelurunya diam, nah yang satu pelurunya sedang bergerak. Nah, peluru ketika ditembak, sebelum ditembakkan, nah itu kan masanya misalkan sekian. Nah, ketika ditembakkan seolah-olah masanya lebih besar. Karena apa? Karena ada namanya kecepatan. Ketika peluru bergerak, otomatis dia memiliki kecepatan. Nah,
massa peluru ketika diam dengan massa peluru ketika ditembakkan itu berbeda. Nah, lebih besar ketika ditembakkan. Nah, seolah-olah lebih besar karena kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, itu tentang massa relativitas. Nah, massa relativitas itu dirumuskan M sama dengan gamma dikali M0, itu gamma bukan Y. Nah, itu massa relativistiknya. Nah, terus ada namanya energi diam. Nah, energi diam itu kita sering mengenal rumus Einstein itu ya, E sama dengan mc kuadrat. Nah, itu di situ E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat, itu energi diam. Terus ada energi relativistik. Nah, energi relativistik itu S sama dengan gamma kali M0 kali C kuadrat. Itu energi relativistiknya. Nah, kalau kita mencari energi kinetiknya, nah di situ EK sama dengan E min E0, jadi EK sama dengan gamma E0 min E0. Nah, itu kan tadi rumusnya gamma dikali E0. Nah, maka Y EK sama dengan buka kurung gamma min 1 dikali E0, itu energi kinetik. Nah, pada massa relativistik. Terus ada hubungan energi. Nah, terus ada energi diam, ada energi relativistik, terus ada momentum. Nah, itu berarti E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus P kuadrat kali C kuadrat. Itu hubungan E0 dengan momentum.